Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Gani Muhammad, NIM saya 103012410185. Saya dari kelas IF 4803. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan dari mata kuliah etika dalam AI. Kita share screen sebentar. Nah, di sini data adalah minyak baru. Dianjurkan data yang akan dikumpulkan punya kemungkinan untuk sebenarnya digunakan. Satu-satunya mengumpulkan data acak tanpa tujuan, memadatkan data acak tanpa apapun itu tidak berguna. Alasannya, sebelum mengumpulkan data, lebih baiklah data disusun baik sehingga proses pembelajaran menjadi efisien dan efektif. Selanjutnya, dalam data science, termasuk NLP, pengumpulan data yang terstruktur lebih baik daripada sekedar mengumpulkan banyak data tanpa tujuan jelas. Lebih baik kita mengumpulkan data yang lebih rinci dan struktur daripada mengumpulkan data yang banyak, tapi kita tidak mengerti dan tidak jelas tujuan itu untuk apa. Nah, lebih baik kita buat secara rinci dan terstruktur. Data harus dikumpulkan secara selektif agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penggunaannya. Nah, yang tadi, masing-masing proses dalam data science harus melewati proses processing yang dimulai dengan pemahaman kasus atau masalah. Oleh karena itu, sebelum diproses pemahami masalah, yaitu atau memahami masalah atau permasalahan dengan baik agar hasilnya dapat bermakna dan efektif. Selanjutnya, data gathering dapat dimulai setidaknya dengan metode scraping. Kemudian data yang telah dikumpulkan itu harus melalui processing, termasuk lebih dari hanya cleaning saja. Tetapi juga eksplorasi untuk mengetahui lebih banyak tentang karakteristiknya. Dan data saya pun termasuk proses ini. Dilanjutkan sampai provisualisasi data. Akan tetapi, proses jarang sekali berlangsung linear. Setelah tahap eksplorasi, mungkin disadari masih banyak data yang kurang atau data yang banyak menghasilkan noise. Sehingga kita atau saya harus kembali ke tahap pengumpulan atau pembersihan data. Tentu siklus ini akan mengulangi diri saya untuk cukup beberapa kali di mana data yang siap dianalisis optimal. Namun, integrasi fase ini dianggap sebagai subjektif processing dan berbeda secara signifikan dengan processing yang telah dibahas tadi. Selanjutnya, pengumpulan data dapat diawali dengan minimal menggunakan teknik scraping. Kemudian, data yang dikumpulkan harus melalui processing yang tidak hanya mencakup pembersihan data, tapi juga eksplorasi. Untuk mengetahui lebih jauh karakteristiknya, dan data yang saya juga melibatkan proses seperti ini yang berjalan hingga previsualisasi data. Namun seringkali prosesnya tidak berjalan linear. Setelah tahap eksplorasi, mungkin disadari masih banyak data yang kurang atau data banyak yang menghasilkan noise sehingga saya harus kembali ke tahap pengumpulan atau pembersihan data. Tentu saja siklus ini akan kembali pada diri saya untuk cukup beberapa kali di mana data yang siap dianalisis secara optimal, namun tahap integrasi ini dianggap sebagai processing yang disubjektifkan dan berbeda secara signifikan dengan processing yang tadi dibahas sebelumnya. Kualitas data dan integritas data menjadi sangat penting dalam analisis data. Data yang dikumpulkan tidak akan pernah relevan dan integritasnya menjadi sebuah masalah. Oleh karena itu, keduanya harus dijaga kewajarannya agar setiap analisis yang dilakukan mampu menghasilkan data yang benar dan jelas. Contoh kasus nih, kasus nyata peran penting kualitas data adalah bencana kegagalan misi luar angkasa NASA. Satu dari roket mereka rusak di udara karena kesalahannya konversi satuan dari meter per detik menjadi kaki per detik yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Kesalahan kecil dalam data dapat berdampak besar sehingga menjaga keakuratan data menjadi langkah krusial dalam setiap proses analisis. Jadi, kita dalam mengolah data tuh jangan ada salah sedikit pun. Tapi kalau terjadi kesalahan sedikit aja pasti fatal terjadinya itu. Tentunya selain itu, kesalahan kecil pada data seperti perbedaan satuan dari matriks ke imperial dapat mendapatkan jumlah korban jiwa. Contohnya kasus ledakan roket NASA. Ini menekankan melengkapinya data processing data. Utamanya usaha menjaga quality dan integrity. Sebelum hasilnya dapat disalurkan dan dianalisis lebih lanjut, jika analisis data yang digunakan orang lain, maka kesalahan tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang semakin serius. Fakta bahwa data yang valid masih mungkin salah menuju keadaan yang tepat dalam salah satu dua lainnya acara karena ini memastikan relevansi keahlian data adalah langkah awal dalam setiap analisis.
Input data error sendiri, seperti tidak menjelaskan satuan dengan tepat, bisa membuat tidak tepat dan akurat analisis. Misalnya, orang bisa mencantumkan bahwa benda-benda tertentu bergerak pada sekitar X kaki per detik. Yang saya rasa adalah meter per detik. Meskipun paling tidak, saya akan menoleransinya mendekati kesalahan besar, tapi sudah dilewati jumlah 4 dari 5 pekerjaan data scientist, 80% termasuk processing data. Memastikan bahwa data bersih, berkualitas, bermutu, dan utuh. Ini berkenaan dengan getting rid of missing data, juga memastikan bahwa data ini dilabel dengan tepat seperti mengekseksi berita kata apa ya? Mengeleksi berita dari kategori berita. Sama sekali sama sekali tidak ingin melawan hukuman berita siaran per agensi yang sangat mengerikan. Contoh lainnya adalah ketika melaksanakan processing data, teks dan tidak ada cukup data verifikasi, jangan lupa memahami data lebih dalam sebelum melaksanakan pekerjaan menjadi hal yang sangat penting dari data set secara pasti. Jadi kesimpulannya, dalam dunia ilmu data, integritas data dan kualitas adalah kunci keberhasilan analisis. Proses pengumpulan, pembersihan, serta eksplorasi data atau secara umum disebut sebagai processing data sangatlah penting, bahkan mungkin mencapai 80% data pekerjaan ilmuwan. Gangguan-gangguan ringan pada data seperti kerancuan unit atau input ambiguous dapat berpotensi terjadinya efek luar biasa. Sebagaimana disebutkan di atas, data yang menyesatkan dan bahkan tidak dapat dipercaya atau kegagalan proyek, di mana salah satu contohnya adalah keterlibatan roket Liga Amerika Serikat NASA, karena dua program perang menggunakan alasan pada dua sistem yang berbeda dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, processing data harus segera dicatat dan harus mencakup validasi pembersihan dan semacam model data sehingga data sesuai dengan kategorinya dan apa yang dibutuhkannya. Jika singkatan invest dari data tidak divalidasi secara fungsional secara alami, maka kesalahan akan terus bertambah dan akan sangat tidak diinginkan sehingga proses sebelumnya harus sangat berhati-hati. Jadi sekian kesimpulan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.